Riyadhus Shalihin. Mama tuh kalau di sini Ya, tuh pernah dari baca lagi deh. Nggak kelihatan deh. Fadlul Dzikri wal Hathi Alaih. Bab tentang zikir dan anjuran untuk berzikir. Baik, kita lihat aja dulu selama saya belum cek aja yang sudah adanya. Anil udah ada, Aan udah ada, Ibu Cici udah ada belum Ibu Cici? Udah. Pak Idham udah ada. Siapa lagi tuh biar kita nanti suruh baca ternyata orangnya nggak ada. Pak Hermanto udah ada, itu Ibu siapa tuh? Novia Soibah. Pak An berarti sama Pak Anil sama Ibu Tri berarti ya. Oh ada semua, tinggal Pak Herlan sama Ibu. Pak Yasir izin Ustaz. Oh, Pak Yasir. Pak Yasir izin. Ya. Tinggal Pak Herlan yang belum masuk ya. Type. Kita mulai dari yang pertama tadi. Mana dia tadi? Dia. Ibu RT, silakan Bu RT dulu baca. Ibu RT kan? Oh. RT di mana sih Pak? Di Sabeni Pak. Oh dekat sini. Iya. Di seberang kampus itu ya? Iya, seberang Tamrin. Yang pertama Ustadz. Ya. Al-Ankabut. Enggak. Ya benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dzikrullahi akbar. Fadhkurun. Oh udah. Ayat berikutnya silakan. Oh ya. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa hifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi lari-larian Ustadz. Ya. Ininya teksnya lari-larian, sorry. Kalau dia kabur terus kasih tahu Pak Haji Sabeni biar ditangkap. Sebentar. Aduh, gimana? Soalnya laptopnya lagi ini ada masalah. Jadi ini pakai HP. Jangan pakai laptop. Ibu, jangan pakai laptop yang inventaris RT ya. Pakai laptop pribadi. Enggak, Pak. Alhamdulillah punya sendiri, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat selanjutnya ya, Ustaz. Ayat yang ketiga. Wadhkur rabbaka. Karena belum selesai. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa hifata wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal awsali wala takum minal ghafilin. Ya. Sudah cukup. Iya ya. Pak Sadaqallahul azim. Silakan Pak Hermanto disambung. Wadhkurullah katsira. Pak Hermanto silakan. Iya Pak Ustadz. Ini lompat Ustadz. Ya. Padahal saya diam aja di sini nggak lompat-lompat, kenapa lompat di sana ya? Wadhkurullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha
dzikru kasiro. Lagi. Wasabbih. Wasbihuhu bukrata wa asila. Ya, kita lihat sini. Pertama kalau Allah Ta'ala wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Zikrulnya mubtada. Allahi apa? Allahi majrur. mahjur itu no hukum, bukan i'rab. Asrah. Itu tanda. Nah, ini ternyata masih rancu ternyata. Mudah billahi. Nah, mudhaf ilaih kita bilang dulu. Jadi i'rabnya dulu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur. Tanda jarnya Mudhaf ilaih kasrah. majur. Berarti Kasrah. Jangan dari kasrah majrur mudhaf ilaih, bukan seperti itu. Bacanya dari kanan dia. Mudhaf ilaih ya. Hukumnya majrur, itu tanda jarnya kasrah. Akbaru apa akbaru? Khobar. Mubtada. Wala dzikrullahi akbar. Ini dia kan bab utamanya adalah tentang fadlul dzikri, keutamaan berzikir. Dalil pertama ayatnya di sini dipakai adalah sungguh, lamnya lam taukid ya, sungguh zikrullah itu yang terbesar. Sungguh zikrullah itu yang terbesar. Ayat berikutnya fadhkuruni adzkurkum. Udhkuru adalah fi'il amar. Fi'il amar artinya apa? Fi'il amar apa? Fi'il amar mabni. Udhkuruni fi'il amar mabni ala Sukun. Tapi ada nih berarti. mabni ala hadfin nun. Amar itu mabni ala hadfin nun. Ya. Fadhkuruni ninya nunnya nun wiqayah, yanya yang mutakallim, maf'ul bi. Adzkurkum. Nah, adzkurkum ini fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' majzum karena dia jawab dari fi'il amar fadhkuruni. Jawab dari fi'il amar fadhkuruni. Kok bisa ya fi'il amar ada mempunyai jawab? Ya, karena dia dalam takwil in tadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, ingatlah aku. In tadhkuruni adzkurkum. Jadi seolah-olah seperti itu takwilnya. Jika kalian mengingatku, pasti aku akan mengingat kalian. Tapi kalau mau disingkat saja, adzkur itu jawab dari fi'il amar fadhkuruni. Majzum dia. Ya. Washkuruli juga fi'il amar mabni ala nun. Ya, fi'il amar itu dia mabninya kalau di belakangnya alif atau waw atau ya, berarti dia mabni ala hadfin nun karena dia diambil dari fi'il mudhari'. Tashkurani, tashkuruna, tashkurina. Nunnya dibuang, maka dia mabni ala hadfun nun. Beda dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi syakaru mabni ala dham. Karena ujungnya adalah syakaru atau mabni ala dham. Tapi kalau fi'il amar bilang washkuru, jangan bilang mabni ala dham, dia mabni ala hadfun nun karena dia dari fi'il mudhari tashkurun. Washkuru li wala takfurun. Takfurun adalah apa dia? Fi'il majzum la. Fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari majzum karena ada la. Tanda jazamnya adalah hadfun nun. Nun yang ada di situ apa tuh ni itu? Nunnya adalah nun wiqayah karena asalnya
wala takfuruni, seperti fadkuruni itu. Karena kalau nunnya fi'il mudhari dia kan na, takfuru takfurani takfuruna. Nun dia hilang, nunnya fi'il mudhari itu ya. Yang Jadi ini tanda atau rafa'nya itu hilang. Dia sekarang majzum. Tanda jazamnya adalah hadfun nun. Sedangkan nun yang ada di situ nunnya kasrah nih, bukan ini nun wiqayah. Karena dia asalnya adalah takfuruni. Ya-nya dibuang karena untuk meringkas dan untuk menyesuaikan dengan ujung ayat yang sebelumnya itu un begitu. Fadkuruni adkurkum. Allah bilang, ingatlah aku, pasti aku akan mengingat kalian. Hadits seperti disebutkan, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, pasti Allah menjaga. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, pasti kau dapati Allah ada di hadapanmu. Selalu gitu. Kita ingat Allah pasti. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah, jangan kufur. Ya, kufur pada nikmat yang Allah berikan. Seperti apa ada ayat lain, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Langsung di situ artinya kufur nikmatnya ya, bukan kafir tidak percaya kepada Allah. Ini kembali nih, ayat ini adalah ayat menyuruh untuk berzikir dan keutamaan berzikir. Karena kalau kita berzikir, Allah juga mengingat kita. Ayat berikutnya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Wadhkur rabbaka. Wadhkurnya apa dia wadhkur? Amar. Amar apa? Fil amar. Fil amar apa dia hukumnya? Ini ala sukun. Majmuk. Fil amar mabni. Itu fil madhi, fil amar kan mabni. Fil amar mabni ala sukun. berarti. Robba. Ada Tuhanmu. Wadhkur robba berarti Maf'ul, Pak. Maf'ul bih. Jadi kemudian diikuti oleh isim domir. Ya. Rabbaka maf'ul bih. Rabbanya maf'ul bih. Ka-nya fi mahalli mudhaf ilaih. Iya, kaknya mudhaf ilaih. Nafsi. Nafsi jar majrur. Nah, ini saya udah mengingatkan yang dulu itu ya. Ada jawaban jar majrur. Kalau jar majrur itu berarti dua yang kita jawab. Fi nafsikanya, fi-nya itu jar, jarnya huruf yang menjarkan. Nafsika dijarkan olehnya. Kalau ditanya nafsika aja, bilang majrur bi fi. Jangan selalu jar majrur. Jar majrur itu ada dua, Bu. Jar itu artinya jar wa majrur. Yang menjarkan dan yang dijarkan, itu jawaban singkat ya untuk yang ini. Jadi jawaban jar majrur pun jawaban salah ya. Jar wa majrur. Ya, bukan jar majrur ya. Kalau kita menanya umpamanya kayak gini nih. Kita udah ini tidak mau repot panjang. Minal qaul, langsung dua-duanya nih. Jarun wa majrurun. Artinya huruf jar dan yang dijarkan. Tapi kalau ditanya al-qaul saja, jangan dijawab jar wa majrur. Jawabnya adalah al-qauli majrur bi majrur bimin. Jadi nafsi kita bilang majrur bi fi. Majrur bi fi. Ya. Jadi dibuang tuh dari kurungan otaknya jar majrur itu dibuang ya. Ya jangan ada lagi ya. Biasa. Kebiasaan nggak apa-apa sih kalau kebiasaan baik, tapi kebiasaan buruk jangan. Ka-nya fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Tadarruan. Ka-nya apa Ustaz? Ka-nya mudhaf ilaih. Makanya kita bilang karena dia dhamir kan mabni ya, maka kita nggak bisa langsung seperti itu. Ka itu dhamir mabni ala fathah fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Dalam posisi jar dia sebenarnya adalah mudhaf ilaih. Jadi kalau dhamir itu semuanya di ujung, bilang
Dhamir fi mahali jarrin mudhaf ilaih. Kalau dhamir yang nempel dengan isim. Kalau dhamir nempel dengan isim pasti mudhaf ilaih. Kalau dia nempel dengan fiil pasti maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih kalau dengan Afwan. ini. Afwan Nempel Ustaz. dengan fiil pasti Sekali maf'ul lagi bih. Ustaz. Dhamir itu Dhamir. kalau nempel dengan fiil pasti maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau Kuruk ulkurni, nah ya yuhibbuhu yadribuhu, pokoknya qatalahum zakarahum, pokoknya yang nempel dengan fiil itu pasti maf'ul bih dhamir itu. Jadi kita bilang fi mahalim nasbin maf'ul bih. Kalau dia nempel dengan isim pasti mudhaf ilaih. Ya contoh umpamanya ya baituhu umpamanya yaqra'u kitabahu. Nah, baituka, baiti, kitabuhum, tuh dhamir yang nempel dengan isim itu pasti mudhaf ilaih. Yang fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Langsung harus ada keterangannya fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Dalam posisi jar dia mudhaf ilaih. Harus menyebut begitu karena dia kan mabni dhamir itu. Jadi tidak kita sebut langsung dia mudhaf ilaih. Disebut dia mabni fi mahalli jar mudhaf ilaih. Afwan Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, berarti yang nafsi itu berarti bisa kedudukannya bisa 2 ya Ustaz? Enggak, satu aja. Mudhof bisa? Enggak. Mudhaf Oh, satu. itu bukan i'rab. Mudhaf itu bukan i'rab. Oh, bukan i'rab. Kita hanya mau menyebut mudhaf ilaih lalu kita bilang dia mudhaf. Sepamannya nih saya mengatakan ya baitu Zaidin kabir. Baitu Zaidin kabir. Baitu Zaidin kabir ya. Enggak ini nulisnya. Baitu mubtada. ada Kabar mubtada kabirunnya ya. Zaidin mudhaf ilaih. Baitu Zaidin mudhaf ilaih. Ya. Zaidin mudhaf ilaih. Saya bilang baitu mubtada marfu. Alamatu rafihi dhammah. Zaidin mudhaf ilaih. Cuma orang mau menyebut mudhaf ilaih ini maka dia bilang baitu pokoknya baitu mubtada alamatu rafihi dhammah. Baitu mudhaf Zaidin mudhaf ilaih. Karena mau menyebut Zaidinnya mudhaf ilaih maka disebut baitu mudhaf. Kalau enggak baitu ini ada punya i'rab sendiri dia yaitu adalah mubtada. Ini enggak ada urusan. Mudhaf itu bukan i'rab ya. Yang i'rab itu adalah mudhaf ilaih karena mudhaf ada i'rabnya, ada hukumnya itu adalah jar. Namanya nih saya ganti ya. Zurtu baita Zaidin. Zurtu baita Zaidin. Zurtu baita Zaidin. Baitanya sekarang jadi maf'ul bih. Ya, zurtu baita maf'ul bih mansub ala nasbi fathah. Baru kita bilang baita mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Enggak menyebut baita mudhaf juga cuma orang biasanya kalau mau menyebut mudhaf ilaih, dia menyebut dulu kata sebelumnya. Ya, baita mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Jadi dia mudhaf ini bukan i'rab. Pada waktu dia mubtada baitu, pada waktu maf'ul dia baita. Sepamannya kita buat di sini dhahabtu ila baiti Zaidin. Dhahabtu ila baiti Zaidin. Baiti majrur bi ila. Alamatu jari kasrah. Lalu kita mau nyebut Zaidin mudhaf ilaih kita bilang baiti mudhaf Zaidin mudhaf ilaih. Jadi mudhaf itu bukan i'rab. Dia tergantung amil yang sebelumnya. Kalau mudhaf ilaih iya i'rab karena dia ada hukumnya. Hukumnya majrur. Kalau mudhaf apa hukumnya? Enggak ada hukum mudhaf. Betul enggak ada hukumnya dia. Hanya kita mau menyebut mudhaf ilaih kata sesudahnya, maka kita bilang dia mudhaf. Jadi i'rabnya hanya satu i'rab dia, nafsi majrur bi fi. Ini belum apa-apa kita mau singkat aja nih. Fi huruf jar, nafsi majrur bi fi. Ka fi mahall jar mudhaf ilaih. Tapi orang kalau dia mau panjang ya, nafsi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nafsi mudhaf ka dia ulang nyebut karena mau menyebut ka-nya mudhaf ilaih. Nafsi mudhaf ka fi mahalli jarrin mudhaf. Ya, jadi mudhaf. Jangan sampai kalau ada pertanyaan apa i'rabnya itu? Itu mudhaf. Nah, mudhaf itu bukan i'rab. Ya. Jangan ada jawaban mudhaf. Ya. Cuma kita hanya menyebutkan itu kenapa tuh nggak pakai al? Oh karena dia mudhaf. Kenapa nggak bertanwin? Karena dia mudhaf.
tapi dia bukan. Baik. Tadarruan Tadarru iya. Hal. apa? Hal ya. Hal. 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 Boni lambat. Saya kalau sebut i'rab langsung sebut hukumnya, setelah itu hal Mansubun. Mansubun. Jadi Ala lambat nas. terus ini ya. Maf'ul bih, mansub, fa'il, marfu gitu. Jangan sampai menyebut ininya tapi nggak tahu dia hukumnya apa gitu. Oh berarti untung-untungan. Kalau yang mengerti berarti kalau menyebut i'rabnya pasti tahu hukumnya apa. Kita bilang nih. Iya. Kabar kana, mansub. Setelah itu jangan kabar kana. Kabar kana, ini saya ingin meneruskan. Kabar kana, kalau kamu diam aja. Kabar kana mansub maksudnya. Oh ya, hal. Mansub baru kita bilang tandanya apa? Dia bilang Wa alamati nasbihi ala fatati rotun Di akhirnya. di akhir. baik ya, yang ini udah sama kita ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Juga diperintah berzikirlah, ingatlah Tuhanmu fi nafsika. Pada dirimu dalam kesendirian aja. Tadarruan dalam kondisi yang merendah. Dalam kondisi yang merendah. Wa khifatan dan dalam kondisi takut gitu. Karena iman ini ya antara takut dan harap. Jadi nggak ada harap aja gitu atau takut aja enggak. Apalagi kalau nggak ada takut dan harapnya, saya mau beribadah kepada Allah cinta saja. Enggak ada cinta saja karena disebut dalam Quran banyak sekali rahaban itu ya. Cinta itu simbol dari adalah rasa harap dan cemas. Ya, apalagi sampai disamakan dengan cinta dengan makhluk ya, karena kan banyak orang yang menyimpang gitu ya, menafsirkan sendiri agama. Saya mah sama Allah mah cinta aja, suka aja ibadah. Saya nggak takut neraka, nggak pengen surga. Loh, Allah aja ketika menyebut neraka itu nakut-nakutin kita. Kalau menyebut surga itu mengiming-iming kita. Sekarang kita menganggap remeh gitu. Iming-iming Allah surga itu bilang, saya nggak kepengen surga. Saya beribadah nggak kepengen surga. Saya nggak takut neraka. Nah ini dia adalah pendapat-pendapat sufi biasanya yang menyimpang ya. Sebagian sufi-sufi itu yang menyimpang. Dia pikir dia hebat gitu ya. Dia tinggi derajatnya dari orang. Jadi kita dianggapnya seperti pedagang, hitung-hitungan gitu. Kalau beribadah pahalanya. Lalu ngapain juga Nabi di dalam banyak hadis menyebut tentang pahala-pahala. Al-Quran malah menyebut tentang pahala. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bukannya itu iming-iming dari Allah supaya kita mengejar Lailatul Qadar. Kalau enggak, ya, apa tuh? Ya, kita memang beribadah seperti yang diajarkan Nabi. Nabi itu baca Quran, ketemu ayat tentang neraka, Nabi berlindung itu, tahu. Kalau disebut tentang surga, Nabi memohon. Itu Nabi gitu ya, yang udah dipastikan masuk surga. Tapi ketika menyebut ayat tentang itu, Nabi ketika disebut tentang surga, Nabi memohon gitu. Dan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, dia salat di belakang Nabi ya. Nabi baca panjang sekali Al-Baqarah. Dipikir setelah Al-Baqarah Nabi ruku, ternyata nggak ruku, Nabi nyambung lagi ya ke Al-Imran. Ya. Kemudian dikira Nabi sujud, setelah itu ternyata Nabi nyambung lagi. Nah, dia menyebutkan di situ Ibnu Mas'ud, kalau Nabi ketemu dengan ayat adab, ista'ad katanya. Nabi berlindung kalau ketemu dengan ayat adab. Wa idza marra bi ayat na'im atau ni'amah talab. Kalau menyebutkan tentang ayat menyebutkan tentang nikmat, Nabi itu berdoa, meminta. Jadi Nabi sendiri seperti itu. Jangan mengira dia nih paling ikhlas beribadah. Dia bilang saya beribadah ikhlas banget. Nggak takut neraka, nggak kepengen surga. Malah ada yang lebih gila lagi. Nggak masalah saya masuk neraka, yang penting Allah ridha. Mana ada orang masuk neraka Allah ridha ya. Allah bilang, wa man tudkhilin nara faqad akhsaita.
Wa ma lidzalimin ansar. Wa man tudkhilin nar faqad ahsaita. Siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau hina-dinakan dia. Gak ada orang masuk neraka Allah ridha gitu. Ini dapat dari mana tuh logikanya? Bilang Allah, surga udah penuh, lu masuk neraka aja ya, tapi gua ridha banget sama lu. Gak ada gitu. Atau Allah masukkan dia ke surga, tapi Allah kesal gitu ya. Gua kesal nih ya sebenarnya, tapi terpaksa masukin dia surga. Gak ada. Allah itu gak ada yang bisa memaksa dia. Allah berbuat semaunya Allah. Yaf'alu ma yasha ya. Jadi jangan menganggap remeh surga atau menganggap remeh neraka, menganggap diri paling ikhlas sendiri ya. Itu mah kita sama teman sama manusia yang bilang enggak, gua ikhlas, enggak ada pamrih. Ya kalau kita kepada Allah, Allah itu menghendaki kita dalam posisi selalu bergantung kepada Dia, bukan dalam posisi menganggap enggak butuh gitu ya. Wa khifatan wa dunal jahri. Jadi tidak nyaring. Wa dunal jahri minal qaul. Beribadah apalagi berdoa enggak perlu kencang-kencang. Ya, kita apalagi sendiri ya. Karena kita berbicara kepada yang Maha mendengar. Para sahabat itu ketika mereka berzikir kencang itu ditegur oleh Rasulullah. Kata Nabi, irba'u ala anfusikum. Kasihani diri kalian. Kalian tidak sedang berbicara kepada yang tuli, yang buta. Jadi kita cukup berbisik saja. Kecuali mungkin kalau Ibu RT, Ibu Aan sedang memimpin orang supaya orang ngikuti bacaannya, itu mau nggak mau dia kencang gitu ya. Tapi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu aja, karena dia spiritnya ibadah itu adalah khusyuk dia, senyap, sepi gitu. Karena itu ibadah itu nikmat kalau nangis, bukan ibadah itu senang joget-joget gitu, bukan seperti itu gitu. Ibadah itu dia kalau kita menghadap Allah kita bisa nangis ya, wah itu bahagia. Beda kalau kita ingin menghibur diri, umpamanya pergi, joget-joget, teriak-teriak, itu dia bikin senang sesaat. Tapi kesenangan yang sesungguhnya itu kalau kita bisa bercurhat ya, mojok berduaan dengan Allah yang di tengah malam, kita bisa menangis. Nah itu dia kenikmatan. Ibu Siti Ramzah pergi umrah atau naik haji. Udah haji Bu Ramzah? Udah haji belum? Bu Siti Ramzah? Udah haji belum? Doain. Umrah udah kan? Belum juga. Mudah-mudahan nanti segera umrah ya, nanti setelah pandemi. Ya. Ya, orang kalau selamanya dia begitu dia umrah nih pertama ya, atau haji pertama, begitu masuk Masjidil Haram, dilihat Ka'bah, nangis dia. Nah, karena memang apa ya, spiritnya ibadah itu dia khusyuk nangis, bukan begitu lihat Ka'bah teriak-teriak hore 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 udah ketemu dengan Ka'bah. Nggak ada seperti itu orang ketemu gitu dia lihat Ka'bah atau mendapatkan sesuatu itu dia menangis. Kapan aja tuh berzikir bil hudu wal asar? Pagi dan petang. Berarti setiap saat ya. Wala takun minal ghafilin. Dan jangan menjadi orang yang lalai. Ghaflah. Ghaflah itu lalai. Al-ghafilin, orangnya ghafil. Ya, kebanyakan main gaplek, jadi ghaflah. Ghaflah, gaplek. Nah, orangnya ghafil. Kan nggak ada yang main gaplek sambil berzikir kan? Ayat berikutnya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullah, kembali ini ada wadhkuru, apa dia? Wadhkuru Amar. Amar. Di Bapak. Ya. Ini alamat sukun Pak. Ya. Kalau mabna sukun itu wadhkur. Wadhkuru ala Amar itu mabni ala sukun. Tapi if'alu, if'ali mabni ala hadfin nun. Karena dia dari fi'il
mudhari, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Asalnya adalah tadkuruna fi'il mudhari'nya. Ada nunnya karena jadi fi'il amar dia mabni ala hadfin nun ya. Ya karena tadkuruna asalnya. Ya. Allah Ulbi ala maf'ul maf'uli Mansub. mansub alamah fathah Bapak. kathiran. Kathiran kita belum ngambil di kumpulan mansubnya. Kathiran itu maf'ul mutlak. Kathiran Oh, ya. ya kathiran maf'ul mutlak. Ya. Asalnya adalah uzkurullaha dzikran kathiran. Jadi Allah ketika menyebutkan tentang sifat orang mukminin ya, as-saimin, al-qanitin, al-mutasaddiqin, itu nggak ada kata kathirannya. Jadi puasa yang banyak, bersedekah yang banyak nggak ada. Tapi begitu menyebut dzikir, wadzakirinallaha katsiran. Orang-orang yang banyak berzikir. Berapa banyak itu? 100, 200, 1000? Ya sebanyaknya, sebanyak kita mampu. Berzikirlah, zikir yang banyak. Berzikir apa tuh? Ya macam-macam lafaz zikir ya. La ilaha illallah, lafaz zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu lafaz zikir. Salawat, itu zikir ya. Zikir mana yang kita merasa nyaman. Tapi lebih bagus kalau semuanya ada. Takbir, tahlil, tahmid, salawat, istighfar. Ya, jadi kalau semuanya setiap hari nih istighfar 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Salawat itu 100 kali. Kita bisa paling tidak menjaga seperti itu 100 kali sehari bagus. Kalau semuanya tidak ada kegiatan gitu, kita diam aja, lebih baik berzikir. Seperti kalau dalam perjalanan ya, lagi nyetir ataupun lagi jadi penumpang, kan nggak ngapain juga kita daripada diam berzikir ya. Sekarang kan banyak media yang membantu ya, ada tasbih digital itu, jadi kan nggak begitu kentara. Kalau orang tasbih gede gitu kan kelihatan nggak enak gitu ya. Apa kayak tasbih yang kecil digital itu bisa zikir sebanyak-banyaknya. Ayat berikutnya lebih menegaskan lagi ya, ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Lebih tegas lagi, wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, saya ngambil amanunya aja. Amanu apa? Aman. Sebutkan benar dulu. Jumlah sila Pak. Bentar, enggak seperti itu Pak. Dia kalau dia kata ini dia harus menyebutkan dia barangnya dia dulu. Yaitu adalah barangnya dia apa dia? Barangnya dia fi'il madhi. Fi'il madhi barangnya dia sebutkan. Tidak kita seperti mengi'rab isim ya. Isim kita langsung menyebutnya fa'il, maf'ul bih, khabar kana, isim kana. Kalau fi'il kita nggak seperti itu, kita menyebut dia barangnya dia dulu. Fi'il mudhari mabni ala sukun litisalihi bi nun niswah. Fi'il mudhari majzum bi la. Fi'il mudhari mansubun bi an. Tahu umpamanya fi'il amar mabni ala sukun, fi'il amar mabni ala hadfin nun, fi'il madhi mabni ala fathah, fi'il madhi mabni ala dha, fi'il madhi mabni ala as-sukun. Hanya 3 aja. Baru setelah itu dia fi mahalli jarrin, fi mahalli apa segala macam seperti itu ya. Tidak seperti kita kayak gini nih, saya contoh ya. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun dengan Zaidun yaqumu. Zaidun yaqumu ya. Zaidun yaqumu. Ya.
Zaidun qaimun, kita mengi'rab langsung Zaidun mubtada marfu alamatu raf'ihi dhammah. Qaimun khabar mubtada marfu alamatu raf'ihi dhammah. Tapi kalau Zaidun yaqumu, kita nggak bisa bilang Zaidun mubtada yaqumu khabar mubtada, nggak bisa yaqumu khabar mubtada langsung. Harus disebut dulu yaqumu fi'il mudhari' marfu li tajarrudihi an nawasib wal jawazib wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Yaqumu karena dia jumlah, ya. Jumlah dia, fi'ilnya itu adalah jumlah. Yaqumu fi mahalli raf'in khabar mubtada. Harus seperti itu. Jadi yaqumu fi mahalli raf'in khabar mubtada. Setelah kita menyebut dulu yaqumu fi'il mudhari' marfu li tajarrudihi an nawasib wal jawazib. Yaqumu marfu alamat rafihi dhammah. Yaqumu fi mahalli raf'in khabar mubtada. Ya. Karena nanti kalau kita buat nih masuk ya kana pamannya. Kana Zaidun qaiman kan? Karena Zaidun qaiman. Zaidun isim kana, qaiman khabar kana. Bisa dia isim langsung. Tapi kalau kana Zaidun yaqumu, nggak bisa kita bilang langsung kana Zaidun mubtada yaqumu khabar kana, nggak bisa dia. Karena ini sama nanti Zaidun yaqumu, Zaidun kana Zaidun yaqumu, tetap nih yaqumu nggak berubah-ubah dia. Tetap i'rabnya adalah fi'il mudhari' marfu. Nah, baru kita menerangkan posisinya. Kalau Zaidun yaqumu fi mahalli raf'in dia khabar mubtada. Tapi kalau kana Zaidun yaqumu, yaqumunya nanti fi mahalli nasbin khabar kana. Karena dia bentuk awalnya dia tidak berubah. Ya, jadi kalau fi'il kita menyebut barangnya dulu. Tidak seperti isim langsung. Jadi seperti ini kita menyebut dulu apa? Fi'il madhi. Mabni ala dham. Ya, fi'il madhi mabni ala dham. Berusin nasilah ya, jadi saya nggak nanya yang sesuatu yang kita nggak belajar ya. Udkuru udah berulang ini. Iya, iya sama. Berzikirlah pada Allah. Itu terjemahannya ya. Kita Ibu Endah di atas terjemah itu waktu di kelas 1. Sekarang kita i'rabnya gitu, katanya ya. Itu terjemah saya berasumsi bahwasanya peserta ini kalau sudah di menengah 3 ini nggak ada urusan sama terjemah lagi. Terjemah itu udah lewat gitu. Sekarang adalah mengurai sudut i'rabnya. Karena pelajaran i'rab itu di atas pelajaran terjemah. So, kalau saya sih biasanya ngajar yang uraian untuk terjemah itu di dasar 2. Uraian untuk terjemah nih. Pamannya kita bilang nih ya, udkuru itu fil amar dari dzakara yadkuru. Kita cari di kamus, dzakara artinya mengingat, udkuru berarti ingatlah oleh kalian. Seperti itu dia. Kalau itu di pelajaran saraf, waktu di dasar 2 ya udah lewat kita itu. Jadi kalau pelajaran yang Arab ini yang untuk ininya udah di atasnya itu ya. Tapi kita terjemahkan nggak ada masalah. Udkuru apa dia? Amar Bapak. Amar. Amar lah mati ala nun. Ini ala hadfinun ala hadfin. Ya. Sebentar Bu ya. Sebentar Bu, ini saya ini kan ini anak ada sebentar ya saya. Sebentar Bu ya, ada perlu saya sebentar.
Ya. Ya. Udhkuru tadi fi'il amar mabni ala hadfin nun ya. Allahnya Ulbi mansub maf'ul bih mansub. Alamatun nasbihi fathah. ikran. Nah, ini ikran kita belum ngambil di mansubatnya ya. Yaitu adalah dia maf'ul mutlak. Tapi maf'ul mutlak nih kayaknya pelajarannya udah ada di menengah 1 deh. Benar nggak? Maf'ul mutlak iya Bapak. Sempat dibahas. Nanti kita ketika masuk lebih rinci tentang marfu'at dan mansubat, ini semuanya insya Allah kita akan mengupasnya lebih rinci. Meskipun tidak rinci banget sih enggak ya. Tapi karena kita di kumpulan yang mansubat itu kan saya belum menyebut maf'ul mutlak. Nah, karena itu saya nggak menanyakan itu. Tapi saya hanya berasumsi ini udah pernah belajar juga gitu ya. Katirannya na'at dari itu. Seperti juga na'at itu. Na'at kan kita belum memasukkannya karena dia na'at ngikut aja nanti. Itu di dalam pelajaran tawabi'. Tawabi' itu ada 4, salah satunya na'at ya. Jadi kalau sebelumnya majrur majrur, sebelumnya mansub mansub, kalau sebelumnya marfu marfu juga. Berikutnya wasabbihuhu. Sabbihunya ya mabni ala mabni ala hadfin nun. Kalau ada waw ada alif dia mabni ala hadfin nun. Jadi gini, kalau kita menyebut fi'il madhi, langsung aja fi'il madhi mabni. Mabni ala apa tuh? Mabni ala fathah, mabni ala dham, mabni ala Al-Dhamma. mabni ala sukun, mabni ala sukun, mabni ala hadfin nun. Baru nanti di mu'tal ada mabni ala hadfil illah. Ya. Hu-nya dhamir mabni kan? Dia nggak bisa langsung hu maf'ul bih. Nggak bisa sebut begitu langsung. Hu harus sebutkan hu itu dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ul bih. Karena dia waktu jar dia hu juga, semuanya kitabuhu. Hu mudhaf ilaih, majrur tuh hu juga kan? Kitabahu ya. Majrur karena dia apa? Karena dia mudhaf ilaih, hu juga bunyinya. Karena harus kita menjelaskan dia. Hu dhamir mabni ala dham fi mahalli nasbin, dalam posisi nasab dia adalah maf'ul bih. Bukratan maf'ul bih mansub. Enggak, bukratan tidak maf'ul bih. Bukratan itu bukratan keterangan waktu dia. Jadi memang mungkin di bagian itu ada bagian yang kita mengerti arti ya, daraf dia ya. Bukratan adalah daraf, bukan maf'ul bih. Maf'ul bihnya yang hu-nya yang maf'ul bih. Bukratan daraf. Langsung sebut hukumnya. Darab mansub. Ya, darab mansub. Alamatun nasbihi. Alamatun nasbihi. Fathatun dhahiratun akhir. Jadi kita lihat di sini yang pertama adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk kita berzikir ya. Banyak sekali, ini hanya sebagian aja yang diambil ya. Jadi kalau kita mau nyari ayat tentang zikir itu banyak sekali ya. Wala dzikrullahi akbar fadhkuruni adzkurkum wadhkur rabbaka fi nafsika tadarrua, terus wadhkurullaha katsiran ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ya. Di samping juga ayat-ayat yang banyak lagi ya. Berikutnya kita akan lihat hadis yang menganjurkan kita untuk berzikir. Pertama dulu ya, Ibu Enda silakan baca. Hadir Bapak. Apa saya di mana ya Pak? An Abi Hurairah.
Nah, sebentar Pak, mana ya? Sebenarnya susah banget ya matanya. An Abi Hurairah. Oke, itu ya Pak. Abi Hurairah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Abi Hurairah. Oke. An Abi. Dibaca. Saya aja kan langsung ya Pak, yang biru kan Pak, tandanya biru aja kan? No? Semuanya. Oh An Abi my Hurairah God. dari An situ. Abi Hurairah Rasulullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani Hofifatani ala lisani, aduh gugup lagi, takilatani fil mizani, habibatani, oke ini musana, ila rahmani, oke, subhanallahi wabihamdihi subhanallahil azim. Oke. Ini apa? Mitfaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Akhrajahul Bukhari. Wa muslimun Pak. Oke, itu aja Pak. Ibu Anda nih gugup karena ada Ibu RT-an. Bapak saya kalau dengan guru mendadak ini Bapak mau. Bu Aan udah berapa lama jadi RT Bu Aan? Hah? 19 tahun. Perempuan, waduh, lama banget. RT 19 abadi. tahun Ustadz abadi. Dari mulai muda banget berarti jadi RT-nya dulu ya? Iya, dari 37 tahun. Ya. Coba kalau saya tinggal di situ juga enak kalau ada urusan apa-apa. Pak RT. Bu RT. Suaminya dipanggil Pak RT dan ya. Kalau Pak bapaknya RT. Bukan, memang suami saya yang RT, tapi saya di kepengurusan RW dan RT gitu.